Selamat pagi Sobat setia GBU TV. Hari yang indah dan hari yang cerah diberikan Tuhan pagi hari ini untuk kita. Biarlah kita melangkah dalam tuntunan dan pimpinannya, dan biarlah penuh dengan berkat dan kasih karunia-Nya. Hari ini bersama dengan saya Tania akan membacakan renungan Moment of Inspiration dari LPMI, dan kiranya renungan ini bisa menyegarkan kita semua. Renungan hari ini ditulis oleh Boy Borang, diambil dari firman Tuhan Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Tema hari ini mengambil tema manusia baru. Baru bagaimana? Suatu hari, seorang pria tua yang nampak masih gagah dan rapi menjadi bahan pembicaraan ketika ia berbaur dalam sebuah pertemuan. Ketika itu, bau harum bercampur bau aneh menyengat rupanya datang dari pria itu. Ternyata pria itu mengenakan 2 lapis baju. Yang lapisan luar tampak baru dan bersih, tapi bagian dalam lusuh dan kotor. Keadaan itu membuat orang tersenyum masam bercampur rasa jijik. Kemudian mereka menyimpulkan, pria itu mengenakan baju baru tanpa menanggalkan baju kotor yang mungkin sudah dipakainya beberapa hari. Gambaran ini dipakai Paulus saat ia menjelaskan arti manusia baru di dalam Kristus, bahwa seharusnya siapa yang sudah ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, sehingga yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Tetapi kenyataannya, ada orang Kristen yang masih memakai 2 macam baju. Baju hidup baru dan lama. Ia tidak menanggalkan tabiat lama, sementara mencoba memulai hidup barunya. Memang ada peperangan sengit di baliknya, seperti yang diakui Paulus. Roma 7 dan Galatia 5 ayat 17. Makna perkataan Yesus bahwa barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Matius 16 ayat 24 sangat terasa begitu menantang atau challenging. Apa yang harus ditanggalkan? Paulus menyebutkan contoh mulai dari dusta, amarah, mencuri, perkataan yang sia-sia, dan masih banyak lagi. Membuang dusta dan belajar berkata benar dan jujur tidaklah mudah. Begitu juga bagaimana boleh marah tapi jangan berdosa. Mungkinkah? Dalam praktek, marah tanpa berdosa itu sangat beda tipis dengan marah karena hawa nafsu. Marah yang berdosa berarti memberi kesempatan kepada iblis. Manusia baru juga harus menanggalkan kebiasaan mencuri. Mencuri bukan saja merugikan orang lain, tetapi juga diri sendiri. Maka seorang yang sudah dibaharui lebih baik bekerja keras untuk keperluan dirinya, bahkan bisa membagi pada orang lain. Kemudian
berbicara kotor dalam arti mengatakan hal-hal yang busuk dan tak berguna harus dibuang. Perkataan yang demikian tidak membangun, malah menyakiti dan merusak orang lain. Banyaknya kasus dalam rumah tangga, bahkan dalam pelayanan rohani, disebabkan oleh salah bicara, bukan? Satu dua kata yang tidak bijaksana membuat rumah tangga bisa pecah atau pelayanan bisa hancur lebur. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian bagaikan sampah yang harus dibuang, karena kalau tidak sungguh mengerikan. Bagi manusia baru, hidup ini akan sangat membahagiakan karena Kristus yang mengendalikannya. Dalam Kristus ada keramahan kasih yang saling mengampuni. Bagaimana dengan kita? Inspirasi. Tanpa pembaharuan hati, maka segala upaya untuk memajukan pembangunan dan pelayanan akan selalu berada dalam masalah yang tak pernah selesai. Mari para sobat GBU TV, kita renungkan bersama-sama renungan pembacaan pagi hari ini. Biarlah kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan dan selalu dipimpin dalam berkat dan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menuntun dan memimpin kami. Biarlah kami bisa merenungkan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami bisa melakukan banyak hal yang kami tahu baik di mata-Mu. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baiklah sobat setia GBU TV, demikianlah renungan pagi hari ini. Renungan Moment of Inspiration. Dan sampai ketemu di renungan Moment of Inspiration selanjutnya. Tuhan memberkati.